Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya perkenalkan nama saya Sofiatul Munawwarah sebagai moderator pada acara pagi hari ini. Sebelum saya memulai acara pada pagi hari ini, saya sampaikan kepada yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kemudian yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Jember dan kami berdatang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara diseminasi aksi nyata modul 134 oleh Ibu Ineke Farastuti MPD SMA Negeri 1 Jember. Kepada Ibu Ineke bisa dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jember, yang terhormat Bapak Ibu SMA Negeri 1 Jember yang saya banggakan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan diseminasi atau pengimbasan ya, gagasan atau ide yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak tahun 2024 yang akan saya bagikan nanti ada 6 poin nanti 6 poin, yaitu berupa yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah disiplin positif, yang kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol resolusi, kemudian yang keempat adalah keyakinan keras atau segitiga resolusi. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan atau mengimbaskan pengetahuan yang saya peroleh, marilah kita melakukan ice breaking sejenak ya, untuk mencairkan suasana. Ice breaking yang saya lakukan lawan katanya. Jadi Bapak Ibu di sini melakukan lawan kata yang saya sebutkan. Misalnya saya bilang cacing itu panjang atau pendek? Pendek ya, maka Bapak Ibu harus menyebutkan panjang gitu ya. Kalau ular panjang atau pendek? Panjang, maka Bapak Ibu mengucapkannya pendek. Oke, siap ya? Ya, oke, saya mulai. Ular pendek. Cacing panjang. Ular pendek. Ular pendek. Cacing panjang. Ular pendek. Sekarang diikuti oleh gerakan ya, gerakan. Kalau misalnya saya bilang ular, mulut kita berbicara pendek, gerakan kita pendek, gitu ya. Siap ya? Ya. Ular pendek. Cacing panjang. Ular pendek. Cacing panjang. Ular pendek. Cacing panjang. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita akan memasuki pemaparan ya, pemaparan mengenai perubahan paradigma belajar. Di sini mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengerti atau memahami mengenai arti paradigma. Paradigma itu sebenarnya apa? Ya, ada yang bisa? Paradigma itu merupakan cara kerangka berpikir kita ya, atau proses pemahaman kita terhadap sesuatu yang baru. Di situ ada perubahan paradigma belajar, berarti perubahan adalah perubahan cara pandang dan proses memahami belajar murid ya. Jadi kita memahami perubahan atau paradigma belajar yang berubah di abad ke-21 ini.
paradigma belajar menuju abad 21, yaitu dari teacher centered berubah menjadi student centered. Mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan opini bagaimana sih ciri-cirinya kalau teacher centered itu? Ciri-cirinya salah satunya karena itu berpusat kepada guru. Jadi siswa itu hanya terpusat pada penjelasan guru. Jadi siswa itu kurang terlibat aktif seperti itu dalam pembelajaran. Ya. Baik, mungkin yang lainnya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk yang teacher center learning ini adalah guru ini sebagai pusat pembelajarannya. Jadi siswa ini tidak aktif dalam pembelajaran, jadi pusat perhatiannya adalah gurunya. Ya. Baik sekali menyimak dari dua pendapat dari ibu guru yang masih muda dan masih cantik ini ya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa teacher center di sini teacher center kurang memberikan kebebasan terhadap anak didik kita. Kemudian juga teacher center di situ hanya berfokus kepada ilmu pengetahuan yang disampaikan secara berceramah. Betul ya? Ya, saya dulu waktu SMA pada tahun 1994 di situ saya mengalami betul ya apa yang dinamakan teacher center. Dan di situ pada waktu itu adalah pelajaran sejarah. Ya, di mana dari jam awal sampai jam terakhir guru saya itu menjelaskan dari A, B sampai Z sampai F pelajaran. Berarti itu ya hanya menjelaskan ceramah begini. Jadi berpusatnya kepada guru. Dan waktu itu saya merasa boring atau bosan ya. Saya merasa ngantuk pada waktu itu, tidak tahan ngantuknya. Apakah Bapak Ibu juga merasakan hal itu? Iya. Apakah sampai barusan juga ada tipe-tipe yang seperti itu? Mungkin masih ada ya, mungkin masih ada. Kita harus untuk abad 21 kita sedikit demi sedikit merubahnya ke student center. Ya, ciri-cirinya itu ya, guru lebih banyak berbicara atau berceramah di depan murid. Kemudian juga biasanya guru itu lebih fokus ke pemahaman pengetahuan yang harus dikuasai oleh siswa, sehingga patokan guru mengajarnya itu adalah nilai yang dicapai siswa itu mencapai nilai KKM atau ketuntasan kriteria minimal. Kalau kita di SMA 1 Jember itu KKM-nya itu 76. Jadi patokan guru pokok murid ini harus bisa mendapatkan nilai 76. Nah, kata-kata harus ini kan berarti mengidentifikasikan kurang positif ya. Harus itu sedikit memaksa. Yang betul adalah kita usahakan siswa ini bisa mendapatkan nilai yang maksimal sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada dalam diri siswa tersebut. Jadi siswa tersebut secara mandiri dan bertanggung jawab untuk dapat meraih pemahaman mereka secara maksimal tanpa paksaan atau tekanan guru di kelas. Kemudian yang berikutnya belum ya strategi pembelajaran yang monoton dan tidak menyenangkan. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini bisa berbagi dengan saya strategi belajar yang monoton itu yang telah dialami Bapak Ibu guru pada waktu belajar di sekolah, bisa berbagi dengan saya apa misalnya monoton. Mungkin ketika pembelajarannya hanya kayak ceramah itu tadi seperti yang mana kita sebagai murid hanya mendengarkan guru saja. Iya, yaitu salah satu contoh pembelajaran yang monoton. Jadi siswa hanya duduk aja diam di kelas sesuai dengan perintah bapak dan ibu gurunya. Coba buka halaman 125, siap bu, gitu ya. Nah itu artinya adalah pembelajaran yang tidak menyenangkan, sehingga
kreativitas murid di situ tidak tumbuh dan berkembang secara maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah kurang memberikan kebebasan belajar pada anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi dalam hal ini siswa hanya terfokus kepada pertolongan dari Bapak Ibu guru pendidik saja. Misalnya dia menghadapi tantangan dalam soal, mengerjakan soal, wah ini saya kurang jelas, saya nanya Bu Guru kah gitu ya. Bu Guru ini jawabannya kira-kira apa? Nah, Bu Gurunya juga langsung aja memberikan jawaban tanpa memberikan murid kebebasan untuk eksplor ya, eksplor dari sumber atau bahan lain, bisa melalui Google mungkin ya. Nah itu salah satu contoh yang tidak memberikan kebebasan. Jadi murid mengalami ketergantungan kepada gurunya, ya, betul ya. Kemudian yang berikutnya lebih cenderung pada textbook ketimbang kebebasan mencari sumber belajar yang lainnya. Nah ini saya alami di era tahun 90-an juga, di mana pemerintah saat itu ya mendatangkan buku berjudul itu untuk bahasa Inggris itu mesti sampulnya itu gitu ya, dan harus pakai itu acuannya, nggak boleh pakai yang lainnya. Padahal kan sumber dari lainnya misalnya dari buku-buku di luar negeri itu bahasa Inggrisnya kan sangat pendalamannya sangat bagus sekali ya untuk dipelajari. Next. Nah kemudian untuk yang student center ini merupakan cerminan pembelajaran abad 21, yaitu yang memberikan pengembangan yang sebanyak-banyaknya atau kemerdekaan yang seluas-luasnya kepada murid untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dan hal ini tercermin dalam kegiatan belajarnya di kelas. Salah satunya adalah berkolaborasi. Berkolaborasi dalam hal ini adalah murid dalam menjawab tantangan atau tugas yang diberikan oleh pendidik itu berkolaborasi secara berkelompok dengan teman-temannya. Kemudian inovatif. Nah, inovatif ini kebaruan ya, kebaruan suatu strategi mungkin ya, kebaruan dari suatu model pembelajaran yang dikembangkan oleh pendidik ya, untuk menyikapi pembelajaran yang menyenangkan itu tadi. Jadi secara inovatif dapat mengatasi tantangan manakala siswa merasa bosan atau boring belajar di kelas dengan menggunakan model-model yang itu saja. Kemudian tadi ada kemandirian. Mandiri di sini murid tidak lagi di pressure atau ditekan oleh guru untuk belajar. Kamu harus belajar ini, nah, tidak. Tetapi mandiri di situ lebih kepada tanggung jawab secara intrinsik. Artinya siswa itu sudah bisa mengatur jadwal belajarnya sendiri, sudah mau mengerjakan tugas-tugasnya sendiri tanpa bantuan atau desakan atau dorongan dari bapak ibu guru mereka. Kemudian berpikir kritis. Mungkin ada yang bisa memberi pandangan tentang berpikir kritis. Berpikir kritis itu seperti apa? Berpikir kritis itu menghadapi tantangan atau ilmu pengetahuan yang baru, siswa itu tidak begitu saja ya menelan mentah-mentah seperti itu, tapi mereka menganalisis, mencari, bereksplorasi ya dari sumber-sumber lain bahwa pembelajaran ini atau materi baru ini memang benar-benar demikian adanya. Mereka mencari sesuatu yang ilmiah ya, melalui analisis, dianalisa dulu benar atau tidak penyampaian dari teman saya atau penyampaian dari ibu guru saya. Kemudian berani di sini murid tidak lagi takut untuk menyampaikan pendapat atau ide-idenya ya, pendapat atau ide-idenya. Nah ini ciri-ciri pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran yang mempersiapkan murid yang cerdas secara akademis dan juga mampu beradaptasi, berinovasi, dan berkontribusi
berkontribusi secara positif dalam masyarakat global yang terus berubah. Nah, hal itu akan terwujud bila mana pembelajaran yang dilakukan lebih berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Bapak Pendidikan Nasional kita, siapa ya? Ki Hajar Dewantoro, yang menekankan bahwa pendidikan harus menghamba kepada murid. Artinya pembelajaran itu tidak memaksakan sesuatu kepada murid. Kita harus menuntun murid agar murid dapat meraih keselamatan serta kebahagiaannya yang setinggi-tingginya sesuai dengan potensi yang mereka miliki, baik sebagai individu ataupun sebagai masyarakat, sehingga mereka dapat terus berkembang ya sesuai dengan potensinya. Next. Lantas apakah hubungan antara student center dengan pembelajaran abad 21? Hubungan antara pembelajaran abad 21 dan pendekatan student center sangat erat karena keduanya bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi pembelajar yang mandiri, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Oke, kita masuk ke bab yang kedua. Oh belum ya. Disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif tujuannya adalah guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di sekolah. Kalau kita mendengar kata-kata disiplin, mungkin di sini Bapak Ibu bisa menanggapi apa sih sebenarnya yang dimaksud disiplin itu, Ibu? Disiplin ini dia menurut pada hal-hal yang dia individu, misalnya taat pada aturan, kemudian taat pada hal-hal yang sudah disampaikan dan disepakati dengan Oke, terima kasih. Jadi disiplin di sini menurut Ibu Guru tadi bahwa adalah sesuatu yang berjalan sesuai dengan aturan yang telah kita buat bersama. Disiplin positif itu ya. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Oke, kita bahas untuk selanjutnya. Mari kita bermain game ya. Gamenya berjudul Cobalah Buka. Bayangkan yang ada di kepala tangan Bapak Ibu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali yang harus Bapak Ibu lindungi dengan kekuatan yang ada pada diri Bapak Ibu. Kemudian ada salah satu orang teman yang mungkin sangat ingin mengetahui apa di dalam kepala tangan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu harus atau tidak membukanya, harus melindunginya dengan sangat erat. Bapak Ibu boleh memprovokasi, boleh merayu, ya, boleh merayu teman Anda untuk membukanya, ya, boleh merayu, boleh mengintimidasi atau menakut-nakuti, boleh mempersuasi sehingga teman yang duduk di sebelah Bapak Ibu guru berkenan membuka atau menutup. Ada yang berkenan membuka? Tidak. Ada yang berkenan membuka? Tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Ibu guru tidak mau membuka kepala tangan. Karena menurut saya kepala tangan yang saya lindungi ini adalah hal yang sangat berharga bagi diri saya. Ya, sangat berharga untuk diri saya, sehingga sampai mati pun akan saya genggam. Oke, kalau bapak
wajib melindungi sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Saya juga tidak boleh memaksakan ya. Nah, itulah pemaksaan di sini adalah merupakan salah satu disiplin positif yang nanti kita akan pelajari bersama. Saya hanya akan mungkin mempersuasi, mempengaruhi ya Bapak Ibu guru untuk membuka kepalan tangan itu. Tetapi saya tidak mempunyai kewajiban atau mempunyai hak untuk memaksa Bapak Ibu untuk membuka tangan Bapak Ibu sendiri. Jadi motivasi yang ada dalam diri Bapak Ibu lah nantinya yang akan membuka kepalan tangan itu. Kita sebagai pendidik juga harus tidak boleh memaksakan sesuatu kepada anak didik kita, seperti ya game kepalan tangan itu, karena setiap perilaku murid mempunyai alasan ya di baliknya. Alasannya karena itu merupakan sesuatu yang urgent, karena itu merupakan sesuatu yang berharga. Saya takut nanti ada yang meniru seperti itu alasannya ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan sesuatu agar murid itu mengerjakan apa yang kita mau, tetapi timbulkan kesadaran atau motivasi dalam diri murid itu untuk melakukan atas dorongan inisiatif mereka sendiri. Nah, itu tadi namanya disebut oleh dengan teori kontrol. Ini saya ambil dari Dr. William Glasser. Di situ ada kata-kata ilusi ya. Kata-kata ilusi itu kira-kira maknanya apa? Kalau yang belajar bahasa mungkin sangat mendalami. What is illusion? Delusion. Ya, delusi ya. Pemahaman yang keliru atau pandangan yang keliru terhadap realitas ya. Itu namanya adalah ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang di bawah sendiri adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ilusinya yang bawah sendiri sangat menarik ya untuk kita pahami. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Segala sesuatu yang dipaksakan itu adalah tidak bernilai disiplin positif. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini saya ambil dari teorinya Stephen R. Covey ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kalau tadi kan ilusi itu pemahaman yang keliru ya terhadap realitas. Itu namanya adalah, kalau di sini ada stimulus respon ya. Stimulus respon itu realitas atau kebutuhan
tujuan. Misalnya kita menghadapi siswa yang sering mencontek, kira-kira alasannya kenapa anak itu mencontek menurut teori kontrol, tujuannya apa? Tujuannya siswa mencontek itu kira-kira untuk apa? Agar saya mendapatkan nilai 100 Bu, agar saya mendapatkan pujian dari orang tua saya Bu, agar saya mendapatkan hadiah dari pacar saya Bu. Mungkin itu ya, itu adalah kebutuhan ya, kebutuhan yang murid lakukan ketika dia, tapi ketika dia tidak mampu mewujudkannya, dia akan melakukan perbuatan di luar norma ya, di luar nilai kebajikan ya. Nilai kebajikan yang dia langgar adalah kejujuran ya, kejujuran. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tetapi tidak untuk teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti game tadi itu ya. Ya, hanya diri Anda yang bisa membuka dan menutup kepalan tangan Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ketika saya membujuk Bapak Ibu untuk membuka tangannya tapi tidak berhasil, maka saya mendatangi Bapak dan Ibu guru, saya paksa ya, dengan tarikan mungkin agar itu untuk yang stimulus respon. Tapi untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kemudian untuk kontrol, model berpikirnya menang. Maksudnya bagaimana ini untuk kontrol kok bisa ada menang? Harusnya ada menang, ada kalah. Maksudnya bagaimana? Mungkin ada yang bisa memberi tanggapan. Menang. Harusnya ya, menang, kalah ya. Mungkin karena teori kontrol ini tidak memandang pandangan orang lain sama, jadi semua pandangan atau pola berpikir atau model berpikir dianggap memiliki kebenarannya masing-masing atau dapat sama-sama. Iya, betul sekali ya. Karena untuk teori kontrol menang ini ya, kedua-duanya yang berbuat salah dan yang didolimi, kedua-duanya nanti akan mendapatkan kebaikan untuk yang teori kontrol, tapi tidak untuk yang stimulus respon ya. Yang berbuat salah akan kalah, kemudian yang didolimi akan menang. Maksudnya di sini siswa ya, siswa yang dilakukan siswa. Misalnya saya punya kasus bahwa ada namanya Alex, itu seringkali mencontek tugas dan pekerjaan temannya, namanya Sira. Sira marah-marah karena setiap hari dicontek terus, semuanya ngeblok gitu. Dia marah, lantas dia marah, mencak-mencak, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar ya kepada Alex itu. Alexnya diam aja karena memang yang salah kan Alex. Nah, jadi kita sebagai pendidik harus kedua-duanya kita restitusi nanti ya. Jadi kedua-duanya nanti mendapatkan sesuatu yang positif, tidak ada kalah, tidak ada menang dalam hal ini. Jadi kesadarannya kita munculkan dalam restitusi. Ini ada dibahas. Nah ini yang makna kata disiplin menurut Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantoro di situ menekankan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah ini mungkin
maksudnya di situ bagaimana kira-kira yang maksudnya adalah karena kita diberi kemerdekaan yang seluas-luasnya, jadi kita diberi kemerdekaan yang seluas-luasnya untuk belajar ya, untuk mengembangkan potensinya yang seluas-luasnya, maka disiplin ini harus tertanam kuat juga. Kesadaran disiplin harus kita tanamkan lebih kuat kepada anak didik kita. Karena apa? Jika tidak ditanamkan, karena sudah mendapat kebebasan itu tadi, takutnya ya mereka atau siswa itu melakukan hal-hal di luar nilai kebajikan kita. Misalnya jujur itu tadi salah satunya ya, jujur. Nah, untuk mendapatkan nilai yang tinggi mungkin ya, maka kejujuran itu dia kesampingkan. Saya nyontoh aja kan enak nilainya sama tinggi juga gitu ya, maksudnya seperti itu, bukan mungkin seperti itu. Next. Nah ini contoh kontekstual disiplin positif ya, yang bisa kita terapkan di sekolah. Ketika siswa datang terlambat pada jam pelajaran kita sebagai pendidik tidak harus marah-marah ya kepada siswa tersebut, tetapi kita gali ya, meminta penjelasan kepada siswa kenapa dia datang terlambat, kemudian meminta penjelasan perasaannya saat datang terlambat dan upaya-upaya apa yang akan dilakukan anak untuk memperbaiki keterlambatannya itu. Nah ini sudah masuk ke proses restitusi ya. Ini ketika siswa belum mengumpulkan tugas, maka ibu guru di situ bertanya kepada murid, respon murid ini kenapa kira-kira kok tugasnya terlambat? Apa alasan dia tidak mengumpulkan tugas tepat waktu? Kemudian merefleksikan diri, mencari solusi bersama dengan siswa itu tadi. Kemudian setelah ada solusinya, maka dilakukan rencana perbaikannya mulai kapan ya, agar tidak tugasnya tidak telat lagi. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dorongan ya, dorongan dalam diri individu untuk melakukan sesuatu. Motivasi. Kira-kira motivasi Bapak Ibu guru mengajar di SMA Negeri 1 Jember apa? Motivasinya apa? Mungkin SMA Negeri 1 Jember kan termasuk salah satu yang favorit di Jember gitu. Jadi salah satu impian agar pengalaman pembelajaran itu lebih tertanam dengan positif seperti itu. Jadi kita bisa belajar dengan kebiasaan-kebiasaan anak di sini, dan kita juga mendapatkan pembelajaran dari yang kita lakukan di sini. Baik sekali ya, jadi itu adalah salah satu motivasi kenapa kita mengajar di SMA Negeri Jember. Salah satunya SMA Negeri Jember adalah salah satu sekolah yang terbaik di Jember, ingin memiliki pengalaman yang lebih dalam ya, terutama mengajar siswa-siswanya. Bagaimana sih siswa-siswa ini bisa mempunyai prestasi yang begitu banyaknya di luar sana, apa rahasianya, mungkin seperti itu ya. Dalam bukunya Dian Rosen dijelaskan 3 perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu lebih cenderung memilih yang nomor berapa misalnya? Ketiga, baik sekali. Oke, kita kupas satu persatu ya. Iya, di situ untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah merupakan motivasi yang terendah ya dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi perilakunya adalah menghindari hukuman. Jadi dia
kurang bertanggung jawab ya, secara pelaku menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, motivasinya bersifat eksternal, bisa mendapatkan hadiah, itu gambarnya ada hadiahnya ya. Individu berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan suatu tindakan itu tidak dari dalam dirinya ya, tidak dari motivasi yang ada pada dirinya. Dia sekedar melakukan itu hanya untuk mendapatkan imbalan. Jadi hidupnya itu tergantung kepada imbalan atau reward yang diberikan oleh orang lain. Oke, yang ketiga ini merupakan sesuatu yang baik sekali untuk dilakukan ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya, nilai-nilai atau keyakinan yang mereka percaya. Murid atau individu melakukannya karena itu alasannya ya, nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, mereka melakukannya karena ini menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, motivasi inilah yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Motivasi perilakunya bersifat internal dan jangka panjang. Next, hubungan motivasi dengan disiplin positif, budaya sekolah. Tujuan disiplin positif di sekolah adalah mewujudkan budaya sekolah yang nyaman, senang untuk belajar siswa. Bagaimana Bapak Ibu caranya untuk mewujudkan budaya sekolah yang nyaman, senang murid belajar? Ya, ada pendapat mungkin caranya supaya murid itu nyaman, senang, betah belajar di siswa, bahkan waktunya pulang mereka nggak mau pulang gitu, ingin belajar di sekolah. Bagaimana caranya? Mungkin ada yang bisa? Mungkin kalau untuk biar muridnya senang untuk belajar di sekolah itu, kita sebagai guru itu tidak memaksakan mereka untuk menjadi diri orang lain. Biarkan mereka untuk mengeksplor diri mereka, jadi mereka bebas untuk melakukan apa saja di sekolah selagi sesuai norma, supaya mereka nyaman untuk belajar di sekolah. Ya, betul sekali ya, tidak melakukan tekanan kepada siswa kita untuk melakukan apa yang menjadi potensi yang mereka miliki. Kalau Bapak Ki Hajar Dewantoro itu melukiskan sekolah sebagai taman. Taman adalah suatu tempat untuk bermain. Jadi siswa itu betah untuk bermain karena di sana itu digambarkan oleh KHD belajar sambil bermain. Jadi membuat siswa-siswa kita merasa betah karena bermain itu tadi ya. Mereka tidak merasa kalau hal itu sebenarnya adalah pembelajaran yang kita kita baluti dengan permainan, sehingga mereka merasa betah. Nah, ini adalah implementasi di sekolah kita, cara efektif yang bisa dilakukan guru untuk menumbuhkan motivasi positif kepada murid yang harus selalu berpihak kepada murid. Nanti ada 6 bagian. Yang pertama yaitu berikan kesempatan yang penuh kepada siswa untuk selalu aktif dalam kegiatan belajar. Jadi tidak kalau duduk gitu ya, bosan. Kemudian yang kedua, selalu melibatkan diri, menuntut dan memberikan arahan yang baik atau yang kurang baik yang dilakukan oleh murid ya. Kalau murid kita di kelas 36 misalnya, sehingga blok separuh, gimana caranya Bapak Ibu memberikan arahan? 36 misalnya. Kita kan sekarang pakai sistem zonasi SMA 1 lagi, yang punya muridnya
siswa ini ke dalam kelompok belajar yang berbeda-beda. Misalnya dalam gaya belajarnya. Nah, ada 3 gaya belajar. Yang pertama ini ada auditori, kemudian ada visual dan kinestetik. Untuk peserta didik yang kategori unik ini atau yang terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas bisa masuk ke dalam kinestetik. Kemudian untuk peserta didik yang misalnya yang kategori auditori bisa melakukan pembelajaran dengan misalnya podcast atau sebagainya. Kemudian untuk yang visual ini bisa membuat poster dan fotografi. Untuk membagikan peserta didik ini ke dalam kelompok belajar yang berbeda-beda, guru tentunya melakukan asesmen diagnostik. Ya, bagus sekali ya. Jadi menggunakan pembelajaran yang dinamakan berdiferensiasi. Ya, boleh juga diterapkan di kelas yang memiliki keunikan murid yang luar biasa. Oke, berikutnya yang ketiga, jangan ragu untuk memberikan ujian kepada murid dan menghindari rasa takut akan kegagalan. Jika murid kita sudah berhasil mengerjakan satu soal saja, maka kita harus memberikan respon positif terhadap dia. Very good, misalnya. Baik sekali, kamu pintar sekali, gitu ya. Next. Menciptakan kompetisi yang sehat. Ini maksudnya bagaimana ya? Kompetisi itu kan ada yang menang dan ada yang kalah. Kalau tadi kita lihat di budaya positif itu teori kontrolnya menang. Nah, untuk ini menciptakan kompetisi yang sehat ini maksudnya bagaimana? Kompetisi yang bagaimana? Kompetisi yang sehat itu maksudnya agar tidak mungkin yang di posisi pertama itu dia kan sudah mendapatkan kesenangan yang luar biasa ya. Untuk posisi yang kedua biasanya dia merasa orang yang paling berdosa ya. Kenapa saya menjadi runner up saja? Kenapa saya tidak bisa membawa nama baik sekolah saya menjadi nomor 1 gitu. Itu yang merasa paling terhukum sebenarnya yang posisi nomor 2. Bagaimana caranya menciptakan kompetisi yang sehat? Mungkin ada pendapat atau ide yang bisa di-sharingkan di sini. Kompetensi ya. Kalau dari pandangan saya sendiri, kalau untuk kompetisi yang sehat bisa dilihat cara kita menanamkan kesadaran diri masing-masing siswa atau peserta didik, gimana cara bersaing dengan sehat yang tanpa ada kecurangan, serta melakukan hal masing-masing dari yang nanti didapatkan itu tidak terlalu mengecewakan bagi masing-masing, dan juga kita tetap memberikan ujian. Ya. Jadi diberikan pemahaman dulu ya kepada siswa kita, menang dan kalah adalah sesuatu yang biasa. Di sini menang dan kalah bukanlah sesuatu yang menakutkan ya. Hanya perbedaan tipis saja pengetahuan yang yang diberikan kepada murid tersebut ya. Diberikan pemahaman. Dan selanjutnya memanfaatkan media di sekolah atau kelas sebaik mungkin dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jika di sekolah itu ada permainan wayang misalnya, ya kita pakai untuk menyenangkan mereka. Misalnya apa yang bisa dilakukan kalau di kelas itu hanya ada wayang misalnya. Pembelajarannya dalam bentuk apa? Boleh dalam bentuk drama mungkin ya, atau role play bahasa Indonesia. Kalau untuk matematika misalnya apa? Kenapa? Mengukur panjang wayang. Ya, mengukur panjang wayang itu untuk kelas SD bisa dilakukan. Ya, itu contohnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini termasuk refleksi kita ya dalam pembelajaran. Ini harus kita lakukan di akhir pembelajaran secara berkala untuk memberikan sesuatu yang positif baik terhadap anak didik kita maupun kepada kita sendiri sebagai umpan balik berikutnya. Ya, ini
berpikir kritis saja. 6 ya. Oke, next. Tujuan pembelajaran khusus guru dapat atasnya. Ini poin yang keempat ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu kebutuhan dasar manusia itu apa aja? Ya, kebutuhan sandang, kemudian apa lagi? Pangan. Kebutuhan kasih sayang ya. Kemudian untuk dunia berkualitas itu maksudnya apa? Dunia berkualitas itu kalau yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak itu dunia yang menjadi harapan kita ke depannya, sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai positif untuk kita lakukan di masa depan. Misalnya Bapak Ibu guru memimpikan seorang murid yang cerdas tetapi memiliki karakter yang baik sekali, yaitu dunia yang berkualitas yang ada di benak Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini saya punya pertanyaan pemantik ya. Ibu Indah, guru wali kelas 10-2 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Iit. Beberapa anak di kelas 10-2 datang padanya dan mengeluhkan Iit. Namanya Iit di sini. Yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa gitu ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Indah, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Iit melakukan itu? Tadi sudah saya jelaskan di depan ya, bahwa perilaku manusia itu untuk mendapatkan kebutuhannya, jika tidak bisa dengan jalan yang positif, maka mereka akan melakukan dengan jalan yang lain ya. Termasuk itu tadi ya, dia memaksa. Sebenarnya alasannya melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan dasar mereka, kebutuhan pangan itu tadi ya. Menurut Anda kira-kira alasannya itu? Oke, next. 5 kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan bertahan hidup. Tadi si Iit itu tadi ya, yang dikeluhkan Iit, temannya paksa dia minta makan untuk memenuhi kebutuhan yang nomor 1, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Namun caranya tidak sesuai dengan budaya positif ya, dia memaksa. Yang kedua adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima ya, kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalnya Bapak Ibu di sini memiliki kemampuan IT yang lebih di antara teman-teman yang lainnya, maka kebutuhan penguasaan itu harus dipenuhi ya, antara lain pengakuan ya, pengakuan. Kemudian kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Pilihan itu bisa dalam hal apa ya Bapak Ibu? Misalnya untuk melanjutkan sekolah ya, anak didik kita orang tuanya tidak ya membebankan pada satu pilihan sesuai dengan pilihan Bapak Ibunya. Oke. Yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini yang enak didengar ya, senang. Kesenangan itu bisa kita dapatkan dari
pergi hiking misalnya, naik gunung pada hari itu kita pergi hiking itu juga merupakan pemenuhan kebutuhan dasar merasa senang. Oke, next. Nah itu ya, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, seperti yang kasus tadi si Iit itu ya, dengan paksa dia minta bekal dari temannya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mana tadi? Bertahan. Ya, next. Nah, coba Bapak Ibu di sini isikan kalimat rumpang. Yang pertama kira-kira diisi apa? Kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar diterima di saya terpenuhi dengan mendapatkan kasih sayang dari orang yang kita cintai, gitu ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar bisa terpenuhi dengan apa itu maksudnya ya? Ya, kita skip lanjut ke bawahnya ya. Kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar senang terpenuhi dengan ya healing, hangout, dan jalan-jalan maksudnya ya, traveling. Kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar bebas terpenuhi dengan dapat membeli atau memiliki apapun yang kita mau, apapun yang kita suka. Sama banyak uang dulu dong. Next. Ya, sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Itu kasus ya. Kasus di sekolah TKB bingung, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Namanya anak-anak yang di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Wah, kalau menjadi guru kita harus mudah. Iya, pelari cepat ya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan bingung. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Kira-kira kebutuhan apa yang Bimo ingin penuhi? Aku senang ya, kesenangan. Oke, next. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya, betul. Next. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan, betul. Next. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Sombong ya. Ya, betul. Next. Tidak, seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Loh, ibunya dibenci. Kenapa kira-kira? Next. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung ternyata ya. Sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Senang ya. Next. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Yang mana itu? Cinta dan kasih sayang. Betul sekali. Next. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas lagi. Iya, penguasaan. Betul. Aku bosan belajarnya cuma gitu-gitu aja
aja. Besar. Next. Nah yang ini kebutuhan apa kira-kira? Oh ini Dimas genap 17 tahun ya, senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir. Setiap hari kita dia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya, apa yang membuat dia ini bisa menyetir mobil? Menyetir mobil itu seru, senang menyenangkan. Bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Hah? Cinta dan kasih sayang. Next. Bangga dan keren. Penguasaan. Wah ini bisa nih. Kenapa dia? Si juara kompetisi debat ya, mengikuti lomba debat mewakili sekolahnya. Jadi dilatih debat, mengikuti sebagai lomba debat yang menjadi ketua klub ya. Pada awalnya si Ihsan adalah seorang yang pendiam, tapi ketika mewakili lomba debat dia juara 1. Oke, next. Kebutuhan dasar mana yang dipenuhi Ihsan? Penguasaan. Oke, berikutnya. Ini contoh kontekstual ya. Semua guru yang diberikan tidak dikerjakan. Guru mata pelajaran dan wali kelas saling berkoordinasi. Next berikutnya. Ini adalah penerapan kebutuhan dasar manusia. Caranya mungkin yang dilakukan oleh siswa tersebut adalah di luar budaya positif, jadi dia dipanggil oleh ibu gurunya sehingga terjadi percakapan, siswa merespon, melakukan refleksi, kemudian dilakukan rencana perbaikan. Sini ada posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Wilson. Ada 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Yang pertama adalah penghukum, kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu ada di mana posisi kontrol? Pemantau, ada lagi? Teman, ada lagi? Manajer mungkin ya yang paling tinggi, yang paling bagus. Next. Nah, itu ada kasus ya. Silakan dibacakan kasusnya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Sabrina hanya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena
dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Seperti aku dan Mbak Rati copot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan banyak dia berdiri di kelas tanpa alas kaki. Nah, kira-kira dari kasus yang tadi yang telah dibacakan Ibu Guru tadi, kira-kira Pak Lukman ya, Pak Lukman itu menerapkan posisi kontrol yang apa? Jenis yang mana? Pemberi hukuman ya, pemberi hukuman. Memberi hukuman, betul sekali, karena nada suaranya di situ membentak ya, membentak. Kemudian patuhi aturan saya, kalau tidak mau pulang ambil sepatu. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Kira-kira sesuai enggak kalau kita terapkan? Kurang sesuai. Oke, next, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ini tutur katanya halus ya. Dia berkata-kata sangat lembut kepada siswanya, tetapi secara mental, kena mental ya, siswanya itu akan merasa sangat bersalah ya, dan dia seringkali memohon maaf kepada gurunya karena mengecewakan orang-orang yang di sekitarnya. Tapi kalau kita lihat gambar itu mencerminkan bahwa dengan posisi membuat rasa bersalah itu membuat siswa merasa tidak nyaman ya secara mental. Oke, next. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, sebagai teman ini mungkin agak welcome ya, murid akan merasa bahagia, merasa senang diposisikan sebagai teman oleh gurunya. Namun murid nanti akan merasa ketergantungan ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah dia selalu mencari gurunya. Dia tidak mandiri bisa menghadapi tantangan yang dihadapinya. Yang keempat adalah posisi pemantau. Posisi pemantau ini berdasarkan pada aturan dan konsekuensinya. Di situ pertanyaannya adalah peraturan apa yang telah kamu langgar, konsekuensinya apa, gitu ya. Kemudian posisi biasanya guru mengadakan perhitungan ya, dalam mengontrol tanggung jawab murid. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini sebagai manajer ini sangat cocok sekali diterapkan dengan menggunakan segitiga restitusi, karena dengan posisi manajer ini kita bukan mengatur perilaku murid, tetapi kita membimbing ya, menumbuhkan motivasi murid dari dalam dirinya sendiri untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Itu adalah posisi manajer. Nanti Bapak Ibu bisa langsung ke posisi manajer, atau kalau posisi manajer masih belum bisa ketiga-tiganya ya, pemantau dan teman. Terakhir kita mengambil posisi di manajer menggunakan restitusi tadi. Oke, lanjut yang keenam yaitu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan
positif yang diterapkan di kelas sehingga membuat siswa itu lebih nyaman untuk belajar, lebih senang ya, tidak tertekan dengan aturan yang dibuat di kelasnya bersama teman-temannya. Nah, itu keyakinan kelas menurut dosen lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa sendiri di kelas bersama teman-temannya, tidak dengan paksaan, tetapi menimbulkan motivasi dalam dirinya untuk melakukan keyakinan itu. Misalnya keyakinan kelasnya, jagalah kebersihan, bukan dilarang membuang sampah, gitu ya. Jagalah kebersihan. Dilarang nyontek, maka keyakinan kelasnya adalah jujur, gitu ya. Jadi konsekuensi tanggung jawab ada pada diri siswa yang ada di kelas itu. Nah, ini ciri-ciri keyakinan kelas itu bersifat abstrak, peraturannya lebih rinci. Kemudian pernyataan-pernyataan yang dibuat adalah bentuknya kalimat positif seperti yang saya contohkan tadi. Dilarang membuang sampah sembarangan, jagalah kebersihan. Dilarang mencontek, jujur, gitu ya. Tidak menyakiti teman, dilarang menyakiti teman, saling menghormati. Kemudian yang ketiga adalah tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat. Misalnya jujur saja kan sudah paham, sudah boleh datang tepat waktu, nggak oleh telat, gitu ya. Jadi sekali baca siswa bisa melakukan keyakinan kelas itu. Next. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut karena merupakan hasil kesepakatan siswa di kelas. Kemudian pembuatan keyakinan melibatkan semua warga di kelas itu, termasuk curang pendapat juga. Keyakinan kelas perlu ditinjau dari waktu ke waktu karena ya mungkin keyakinannya ini perlu diubah karena siswanya ternyata lebih ramai dari biasanya, gitu ya. Next. Itu ya, tujuan menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Yang pertama adalah mengenalkan dulu keyakinan kelas itu apa. Keyakinan kelas itu bukan aturan ya, tetapi apa tadi? Kesepakatan. Kemudian menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Kemudian membiasakan penerapan keyakinan untuk menumbuhkan self disiplin dari dalam siswa sendiri. Next. Yang terakhir, poin yang ketujuh, segitiga restitusi ini kita gunakan untuk mengatasi atau mencari solusi manakala kita menemukan siswa yang mempunyai kasus atau masalah dengan siswa yang lain, baik terhadap temannya atau kepada guru yang lainnya, ya. Menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya ya secara kolaboratif dan tujuannya adalah untuk mencari solusinya. Ini adalah landasan dari restitusi. Kesalahan adalah hal yang normal. Saya juga pernah merasa melakukan kesalahan ya. Kemudian yang kedua, setiap manusia tahu juga berbuat salah. Mereka tahu sebenarnya. Kemudian yang ketiga, semakin disalahkan atau dikritik, dia menjadi tidak percaya diri. Yang keempat, individu tumbuh dari proses restitusi akan lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal biasa, sehingga dia akan mencari pelajaran yang telah dia berbuat. Kemudian untuk memperbaikinya. Dan yang kelima, proses restitusi membuka banyak kesempatan murid untuk meraih kesuksesan. Nah, proses dari restitusi adalah menguatkan setiap individu. Jadi menguatkan, tidak membuat individu yang melakukan kesalahan itu
solusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian cara yang paling baik, kemudian fokus pada karakter yang bukan tindakan, fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir adalah murid kembali ke kelompoknya dan diterima dengan baik. Nah, ini adalah gambar dari segitiga restitusi. Di situ jika murid melakukan kesalahan, maka kita validasi dulu kebutuhan saya. Maka yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Muridnya suka menyontek misalnya, guru manggil. Caranya, pertanyaannya, menstabilkan identitas bagaimana? Ya, selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Apa sih sebenarnya yang kamu butuhkan sehingga kamu nyontek itu apa? Tadi ada kebutuhan dasar manusia itu ya. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan. Menanyakan keyakinannya apa? Keyakinan yang telah kamu langgar sehingga kamu ngerpek itu tadi ya. Solusinya bagaimana? Coba ini kita lihat. sudah melakukan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Melati? Sudah ya? Dari apa yang pertama? Menstabilkan identitas. Semua orang pernah melakukan
murid jika melakukan kesalahan ya. Jadi tidak langsung kita marahi, tapi kita ajak berbicara, ngobrol dengan baik ya, posisi kita sebagai manajer tadi ya, dengan menerapkan restitusi tadi. Baik, demikian pengimbasan yang saya lakukan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di situ ada patung siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli Alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai penutup izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk mengakhiri acara diseminasi pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Inike selaku pemateri atau pembicara yang telah berbagi wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga. Kami juga ingin mengapresiasi partisipasi aktif dari semua peserta. Tadi juga terdapat beberapa ibu guru, bapak ibu guru yang aktif untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Inike. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini dapat menjadi inspirasi dan memberikan manfaat yang besar dalam pekerjaan dan aktivitas kita sebagai bapak ibu guru penggerak di sekolah. Demikianlah rangkaian acara diseminasi